Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti. Saya di kelas 12 keperawatan, nomor absen 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang cacingan pada anak. Etiologi penyebab cacingan pada diri seseorang berbeda-beda tergantung dari jenis cacing apa yang masuk ke dalam tubuh. Cacing pita dapat dikenal dengan bentuk yang seperti pita, yaitu pipi dan ruas-ruas pada tubuhnya panjang. Cacing pita dewasa dapat mencapai 4,5 hingga 9 meter. Cacing pita memasuki tubuh manusia ketika tangan bersentuhan dengan tinja atau tanah yang mengandung telur cacing, kemudian terbawa ke dalam mulut ketika sedang makan. Cacing tambang. Cacing tambang dewasa dengan panjang sekitar 5-13 mm dan dapat menembus kulit, misalnya melalui telapak tangan dan kaki yang tidak menggunakan alas, kemudian masuk ke sirkulasi darah dan ikut terbawa ke dalam paru-paru dan tenggorokan. Jika tertelan, maka cacing akan memasuki usus. Cacing kremi. Cacing kremi berwarna putih dan halus dengan panjang 5-13 mm. Infeksi cacing kremi umumnya disebabkan oleh menelan telur cacing yang sangat kecil. Telur cacing sangat mudah menyebar. Cacing gelang. Cacing ini berukuran besar dengan panjang sekitar 10-35 cm. Cacing gelang dapat memasuk ke dalam tanah melalui Cacing gelang. Cacing ini berukuran besar dengan panjang sekitar 10-35 cm. Cacing gelang dapat masuk ke dalam tubuh melalui tanah yang telah terkontaminasi telur cacing. Faktor resiko: personal hygiene, mencuci tangan, memotong dan membersihkan kuku dan menggunakan alas kaki agar menghindari tersentuhnya telur cacing. Faktor sanitasi lingkungan diantaranya sumber air, pembuangan kotoran manusia, dan sanitasi makanan. Manifestasi klinis: anoreksia, yaitu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakan, memiliki ruam kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit, mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu, terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit, gatal hebat pada area anus terutama pada malam hari, mengalami perut kembung. Bila pendarahan mencapai jumlah besar, maka gejala anemia akan muncul, yaitu seperti nyeri kepala, palpitasi. Palpitasi itu sensasi jantung berdenyut kencang, berdebar, tidak teratur, dan sering mengganggu, tetapi tidak ada penyakit jantung. Sesak bila beraktivitas dan dapat menyebabkan pingsan. Perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit aksaris dewasa di usus halus. Di usus halus ini, telur keluar bersamaan dengan feses dan telur berkembang menjadi embrio. Manusia tertular askaris melalui mulut. Telur menetas menjadi larva di usus halus. Larva keluar dari usus halus bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Sampel feses. Sampel feses itu didiagnosis didapatkan dengan memeriksa feses di bawah mikroskop untuk melihat telur cacing dan menggunakan tes darah untuk melihat eosinofilia, yaitu peningkatan salah satu jenis sel darah putih, dan anemia. Selanjutnya, penata laksanaan bisa dengan mebendazole, yaitu untuk mengatasi infeksi cacing, albendazole mengobati penyakit akibat infeksi cacing pita, pyrantel-pamuat yang bekerja melumpuhkan dan mengeluarkan cacing parasit dari saluran pencernaan bersamaan dengan feses, dan praziquantel, yaitu untuk mengobati sejumlah jenis cacing parasit lain. Suplemen zat besi jika klien terdapat anemia. Dan yang terakhir itu operasi jika menyumbat saluran empedu dan usus buntu. Daftar pusakanya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya nge-lag, Gre. 453 yang Gre. Nge-lag.